Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Rosida Oci di acara podcast Serba Serbi PKL. Kali ini saya kedatangan tamu salah satu siswa didik PKL saya dari SMK Telkom Malang. Oke, untuk mempersingkat waktu saya panggil ya siswa tersebut, Trevin Yoris Kenjiro. Halo Trevin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Sebelum kita nanti memulai obrolan santai ya pada pagi hari ini, saya ingin kamu memperkenalkan dulu biar nantinya teman-teman online dari seluruh Indonesia bisa tahu nih, kamu dari mana, panggilanmu siapa, kenapa kok dinamain nama lengkap Trevin Yoris Kenjiro, kayak gitu. Yuk silakan. Halo semuanya, nama saya Trevin Yoris Kenjiro, asal saya dari Tulungagung. Tapi saya bersekolah di SMK Telkom Malang. Seperti itu aja. Oke, kelas berapa untuk saat ini? Kelas 12 SMK. Oke, jurusannya apa? Jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oke. Alasannya dulu mau milih SMK Telkom itu apa? Mungkin karena Padahal kan di Malang ini juga banyak SMK negeri yang lain kayak gitu. Mungkin karena pasangan orang tua ya. Oh, kok seperti itu? Gimana sedikit cerita dong. Karena kan tetangga saya dulu itu ada yang siswa di SMK Telkom Malang. Dulunya sukses, sekarang mama saya ingin saya di sekolah di SMK Telkom Malang, seperti itu. Oke, untuk jurusannya sendiri memang kamu memilih sendiri atau memang orang tua yang menyarankan? Kalau untuk jurusan saya memilih sendiri. Memilih sendiri. Tapi sejauh ini selama kamu menjalani sekolah di SMK Telkom, ngerasa ada beban atau memang sudah mulai enjoy aja menjalani ini semua kayak gitu? Untuk awal-awal masuk sekolah itu memang kayak beban gitu, pressure gitu. Setelah itu lama-kelamaan bakal enjoy. Oke. Oh ya, Vin. Kamu sendiri sebenarnya asli dari Malang atau dari luar kota juga? Seperti yang saya ketahui sebelumnya itu kan beberapa siswa didik saya dari SMK Telkom itu kan kebanyakan dari luar kota. Apa memang dari SMK Telkom sendiri memang lebih banyak menerima siswanya memang dari luar kota juga kayak gitu selama ini? Iya, kalau SMK Telkom Malang itu kebanyakan di luar kota semua. Oke, paling jauh dari mana? Yang kamu ketahui selama ini? Mungkin salah satu dari teman-teman yang dari Jakarta atau dari mana kayak gitu? Dari Papua. Dari Papua? Ya, ada. Oh, keren ya. Oke. Satu angkatan itu biasanya menerima sampai berapa siswa di SMK Telkom? Kalau satu angkatan mungkin 1.000 siswa Bu Haji. 1.000 siswa? Tapi itu diseleksi dulu. Diseleksi dulu. Ya. Oke. Boleh tahu nggak soal bocoran tesnya itu apa aja biasanya? Biar mungkin teman-teman yang nantinya punya adik ya, jadi yang punya adik SMP dan berkeinginan untuk nantinya adiknya untuk didaftarkan di SMK Telkom, jadi nanti bisa tahu nih syarat-syaratnya apa aja yang harus disiapkan, biar nantinya prepare-nya sebelum menjalani tesnya itu lebih gampang jadinya, karena sudah ada persiapan sebelumnya. Oke, bisa dijelaskan? Kalau untuk tesnya itu ada 3 tahap. Yang pertama tes akademis. Tes akademis ini meliputi pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Yang kedua tes fisik. Fisik itu seperti lari, push up, sit up, dan sebagainya. Yang terakhir itu tes wawancara. Nanti kita ditanyain mengapa memilih SMK Telkom, kemampuannya seperti apa, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke. Selama seperti yang kita tahu ya, bahwasannya ini kan angkatan kamu bisa dibilang angkatan pandemik ya, karena sebelumnya itu kan kita tahu sendiri hampir 2 tahun ini pandemik sendiri masih belum benar-benar 100% pulih ya kayak gitu. Jadi pada saat sekolah kalian pada akhirnya harus diliburkan, aktivitas sekolahnya sendiri itu bagaimana? Kamu dan teman-teman menjalani itu semua selama hampir 2 tahunan ini? Ya, yang pertama itu 2 tahun pertama itu daring, full daring semua, tatap pelajaran di online. Oke. Nah, untuk tahun kedua ini 50%. 50%. Yeah. Oke, saya juga ingin tahu nih, Trevin sendiri awalnya kali tahu terkait dengan kelas digital itu dari mana? Saya tahunya di Instagram sekolah, Instagram saya. Saya browsing tempat PKL di Malang seperti itu. Nah, ketemunya di kelas digital. Akhirnya saya menghubungi Bu Haji. Oke. Boleh ceritain juga nggak
prosesnya selama kamu dan teman-teman menjalani PKL di kelas digital ini apa saja yang diajarkan kayak gitu? Yang pertama kita diajarkan bikin konten produk, video editing, desain produk, optimasi, riset Media sosial. online, ya seperti itu. Oke. Sudah berapa lama, Vin, kamu menjalani PKL di sini? Sudah mau masuk 3 bulan ya. Oke, nggak terasa ya? Iya, Oke, nggak terasa. Karena biasanya di sini akan ada tim baru lagi dari SMK yang lainnya kayak gitu. Setidaknya nanti saya berharap untuk angkatan yang sebelumnya sudah mendahulu untuk masuk itu nanti nggak segan-segan untuk jadi teman untuk partner ya, partner untuk saling sharing ilmu yang sudah didapetin sebelumnya. Jadi apa-apa yang kamu sudah dapetin itu nggak ibaratnya nggak didiamkan sendiri, tapi dengan berbagi ilmu itu harapannya nanti ilmu juga, wawasannya juga akan ikut bertambah kayak gitu. Oke, Trevin, rencana kamu setelah lulus SMK ini pengennya mau apa? Mau lanjut kuliah kah? Mau menciptakan peluang kerja sendiri kah? Atau apa kayak gitu? Saya mau lanjut kuliah dulu. Oke. Rencana pengen kuliahnya itu ambil jurusan apa? Apa masih sesuai dengan aktivitasmu saat ini atau nantinya mungkin berbeda kayak gitu? Ya inginnya ambil di teknik informasi informatika seperti itu. Oke, sudah ada pilihan universitas mungkin yang mau dipilih? Masih bingung. Nah ini yang selalu jadi PR-nya bagi teman-teman SMK, terutama yang prepare nantinya sudah masuk di kelas 3 ataupun yang sudah menjalani di kelas 3 ya. Jadi untuk sekedar saran dari saya, kalau kalian memang pada akhirnya memutuskan untuk lanjut di perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta, itu jangan sampai memilih jurusannya itu mepet ketika proses untuk tes. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya harus memilih jurusan tanpa dipikir panjang sebelumnya ya, biasanya itu nanti akan ada penyesalan ketika harus menjalani itu. Kenapa saya nggak ambil jurusan inilah, kenapa saya nggak dulunya salah saya ngambil. Jadi kayak ada penyesalan-penyesalan yang memang pada akhirnya harus diungkapkan sendiri. Nah, makanya oleh karena itu sebisa mungkin dari awal ketika sudah masuk di kelas 3 itu sudah prepare-nya harus lebih awal juga. Jadi sudah harus tahu jurusannya apa yang mau diambil, kemudian perguruan tinggi mana yang nantinya mau dipilih, sama melihat dari kemampuan orang tua kalian guys ya. Jangan hanya sekedar ngikut-ngikut teman. Jadi karena teman misalnya nih ngambil di Brawijaya teknik informatika atau mungkin jurusan yang lainnya, ternyata orang tua itu nggak punya kemampuan lebih untuk membiayai kalian di jurusan itu, maka jangan memaksakan. Alangkah baiknya jika mungkin kalian pending dulu nih, bisa dengan nyari kerjaan yang lain ataupun menciptakan pekerjaan sendiri. Karena sekarang ini kan lagi eranya digitalisasi ya, Vin ya. Ya benar. Banyak anak-anak yang seusia kalian itu sudah menjadi konten kreator yang keren-keren, dan dari sana itu juga bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Jadi saya mau itu kalian itu seenggaknya nanti bisa berkreasi sekreatif mungkin dan berinovasi agar nantinya kompetisi dengan yang lainnya itu kalian juga tidak kalah saing kan tentunya gitu. Dan perlu kalian ketahui juga ya guys ya, Trevin ini adalah salah satu siswa saya yang berprestasi ya. Beberapa kali dia mengikuti kompetisi Innotek, Inovasi dan Teknologi, dan juga Business Plan, dan dia juga menjadi juaranya. Biar nantinya ceritanya lebih lengkap, langsung aja ya kita tanya sama Trevin, kronologinya gimana nih? Dia bisa mengikuti beberapa kompetisi dan pada akhirnya harus lolos di 3 besar kayak gitu. Silakan. Ya untuk pertama itu saya mengikuti lomba Smart Innotek. Smart Innotek itu kita harus menciptakan ide bisnis untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing. Oke. Nah, seperti itu. Saya bersama tim saya mendaftar. Alhamdulillahnya yang pertama masuk 10 besar. Oke. Setelah itu masuk final. Setelah itu juara. Oke. Dapatnya apa aja nih juaranya nih? Selain dapat pengalaman ya tentunya. Iya, yang pertama sertifikat, uang pembinaan. Setelah itu ya seperti itu. Sertifikat dan uang pembinaan. Oke. Ada kompetisi lain lagi yang kamu pengen ikutin? Nantinya ini? Ada Bu Uci. Ada ya, oke. Nah, ini nantinya bisa jadi motivasi ya bagi teman-teman generasi Z semuanya ya. Jadi kalian kalau semisal punya kelebihan ya, entah itu skill ataupun prestasi yang lainnya, jangan didiamkan
ya, jangan didiamkan. Jadi kalau bisa gimana caranya kalian juga bisa untuk mengikuti kompetisi yang mungkin sama atau mungkin hampir sama dengan kapasitas yang kalian miliki. Karena apa? Karena kita nggak akan tahu kalau misal kita nggak berani menunjukkan apa yang kita bisa, maka kita nanti nggak responsif untuk bisa menerima saran dan kritik dari orang, ya. Kayak gitu. Karena selama ini saya pun juga begitu. Jadi kalaupun misalnya saya ingin ada yang mengkritisi misalnya soal diri saya pribadi ataupun di bisnis yang saya jalani, saya pasti akan ikut kompetisinya. Jadi kita tahu nih kekurangannya itu nanti di mana, apa saja yang harus diperbaiki, dan pastinya menambah networking ya, tentunya ya. Networking itu pengalaman yang paling berharga. Jadi kadang kita itu merasa sudah cukup dengan punya teman saat ini, tetapi minim pengalaman dengan apa yang didapatkan, dengan apa yang akan didapatkan. Beda halnya kalau semisal networkingnya itu kita luas, kita akan mendapatkan pengalaman yang juga lebih luas lagi. Betul nggak? Ya betul, gitu. Karena kalau kita belum memulai kita tidak akan tahu. Betul seperti itu guys ya. Jadi kalian jangan takut kalau semisal memang kalian punya kemampuan apa, entah itu jago di video editing, foto editing, dan mungkin jago jadi host di live streaming, itu tunjukkan saja. Karena kita nggak akan pernah tahu, kadang itu rezeki datang tiba-tiba dengan skill yang kita miliki, ya. Makanya itu saya selalu bilang ke tim saya yang PKL di sini, tunjukkan ide-ide cemerlang kalian, karena saya yakin pasti dari kalian itu seharusnya jauh lebih pintar daripada saya misalnya. Karena generasi Gen Z itu kan bener-bener yang memang dituntut untuk melek digital ya. Jadi anak-anak sekarang itu udah ada ceritanya nggak megang HP smartphone, semuanya sudah smartphone. Jadi jangan hanya dikendalikan HP-nya saja yang smart, tapi orangnya nggak smart ya, kayak gitu jadinya. Harapannya seperti itu ya. Oke. Pesan kamu Vin untuk nantinya di angkatan PKL berikutnya itu apa kira-kira? Yang pertama yang pastinya attitude dan nomor satu. Attitude itu nomor satu. Setelah itu tanggung jawab. Jika diberi tugas sama Bu Oci, diberi amanah sama Bu Oci, kalau bisa ditanggung jawab, amanah lah, amanah 100%. Soalnya kalau sekali tidak tanggung jawab itu pasti sulit untuk dipercaya orang lain. Ya betul sekali itu ya. Jadi itu teman-teman ya, mau kita nantinya tinggal dimanapun, ketemu dengan siapapun, belahan bumi manapun, jadilah orang yang amanah dan bertanggung jawab ya. Jadi ketika kita sudah berani ngambil langkah, berarti kita sudah tahu konsekuensinya kayak gimana. Jangan mudah untuk menyalahkan orang, karena sekali lagi the big enemy is yourself ya. Jadi kekuatannya itu ada di diri kalian sendiri, bukan karena orang lain ya. Makanya harapan saya itu ke kalian nanti sungguh besar sekali. Tentunya dengan cita-cita kalian yang mungkin nantinya bisa lebih panjang dibandingkan saya misalnya ya. Atau mungkin kalian punya keinginan apa soal impian kalian, mulai untuk menata dari sekarang ya, mulai menata dari sekarang. Jadi kurangi berdekatan dengan circle-circle yang sekiranya circle pertemanan itu tidak membawa dampak positif ke kalian ya. Mending dikurangi, nggak masalah. Nanti kalian akan menemukan circle yang sama-sama positif, vibrasinya itu nanti akan sama-sama untuk saling support tentunya kayak gitu. Oke Vin, saya juga pengen tahu nih, selama hampir 3 bulan juga kamu udah di sini, apa yang kamu ingin sampaikan tentang saya, atau mungkin ada kesan apa kamu ke saya? Silakan Win, silakan. Bu Oci itu orangnya tegas. Yang pertama, sangat disiplin waktu. Disiplin waktunya seperti itu, tugasnya tidak boleh molor-molor, harus tepat waktu. Kalau hari ini tugasnya 5, ya harus dikerjakan 5. Seperti itu Bu Oci. Oke. Itu aja? Ada yang lainnya lagi? Sama Bu Oci orangnya baik. Oke ya, karena kebaikan itu sebenarnya hakikatnya kita melakukan kebaikan itu sebenarnya kembali ke kita sendiri ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan tuh jangan mikir panjang karena ingin dipuji, tapi lakukan aja karena memang kebaikan tuh nanti akan kembali untuk kita. Ya kayak gitu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Betul sekali kayak gitu. Jadi mungkin anak-anak yang di sini atau tim saya pasti sudah tahu kenapa terkadang itu cukup banyak teman saya yang datang ke sini, dan kalian tahu sendiri apapun itu, semisal mungkin saya dapat kiriman paket apa dari teman-teman UKM, itu kan saya nggak pernah untuk ibaratnya tak makan segitu enggak ya. Jadi selalu kalau misalnya itu lebih saya bagikan kalian, atau mungkin saya ngasih ke tetangga kayak gitu-gitu dan sebagainya.
Itu aja sih. Oke Trevin, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya, karena kamu sudah hadir di podcast pada pagi hari ini. Harapan saya semoga nantinya dengan ilmu yang sudah kamu punya agar bermanfaat bagi banyak orang ya. Amin. Tentunya juga nanti ngebikin orang tuamu bangga. Ingat ya, lakukan sesuatu yang ngebikin memang orang tuamu itu bangga punya anak kamu gitu. Sekecil apapun itu, meskipun mereka mungkin tidak menuntut, pada hakikatnya ada doa yang selalu disenandungkan. Dan kamu pasti kan nggak tahu ya, mungkin orang tua kadang mendoakan anaknya itu hingga menangis ya. Nah itu yang harus kamu yakini. Dan tunjukkan bahwa suatu saat kamu juga bisa untuk berbakti yang lebih dari sekarang ini. Kayak gitu, pesan saya itu tadi. Oke, makasih Vin. Good luck ya for everything. Tetap semangat nanti untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang lainnya. Siap. Siapa tahu nantinya tiba-tiba kamu dapat tawaran beasiswa ke luar negeri karena prestasimu itu. Amin. Oke ya. Oke, itu saja ya guys ya. Jangan lupa nantinya untuk selalu kalian subscribe di channelnya Class Digital Marketing. Kemudian jangan lupa untuk di like dan tinggalkan komen. Kemudian share ke media sosial kalian yang lain. Dan jangan lupa juga, saya juga ada produk ini ya. Produk deodoran natural dengan merek Cosideo ini ya. Nanti kalian juga bisa check out di Shopee-nya dengan nama Cosideo Official, maupun kalian bisa follow di Instagram-nya di Cosideo. Ini ya, ada 5 varian, langsung aja nanti tinggal pilih mana yang jadi favoritnya kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.